Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lira Kidunga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kalian berpikir sejenak. Setiap hari kita menggunakan komputer, laptop, bahkan smartphone untuk bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Namun, pernahkah kita bertanya, sebenarnya bagaimana komputer itu bisa bekerja dengan sangat cepat? Bagaimana sebuah perangkat bisa menjalankan banyak aplikasi sekaligus, bahkan dalam hitungan detik? Nah, semua itu tidak terlepas dari yang namanya arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer membahas tentang bagaimana sistem komputer dirancang dari sisi konsep, terutama yang berhubung dengan programmer. Sedangkan organisasi komputer lebih fokus pada bagaimana sistem tersebut diimplementasikan secara nyata di dalam perangkat keras. Dengan memahami kedua hal ini, kita bisa mengetahui bagaimana komputer memproses data, menyimpan informasi, serta menjalankan perintah secara efisien. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa hal penting, mulai dari pengertian dasar, komponen utama CPU, sistem memori, siklus instruksi, hingga jenis-jenis arsitektur komputer seperti RISC and SIG. Saya akan berusaha menjelaskan materi ini dengan sederhana agar mudah dipahami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kita masuk ke pembahasan. Berikut adalah agenda yang akan saya bahas. Pertama, pengertian arsitektur komputer serta perbedaannya dengan organisasi komputer. Kedua, komponen utama dari CPU. Ketiga, memori dan penyimpanan dalam komputer. Keempat, siklus instruksi atau cara kerja komputer dalam memproses perintah. Dan terakhir, jenis-jenis arsitektur komputer. Dengan agenda ini diharapkan kita bisa memahami gambaran umum cara kerja komputer. Pada bagian ini, kita akan membahas perbedaan antara arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer adalah atribut sistem yang terlihat oleh programmer. Contohnya seperti set instruksi, format data, mekanisme input-output, serta cara pengalaman memori. Sedangkan organisasi komputer adalah bagaimana arsitektur tersebut diimplementasikan dalam perangkat keras. Misalnya seperti control unit, teknologi memori, dan logika dalam CPU. Agar lebih mudah dipahami, bisa dianalogikan seperti ini. Arsitektur adalah desain rumah, sedangkan organisasi adalah bahan dan cara membangun rumah tersebut. Jadi, arsitektur itu konsepnya dan organisasi itu implementasinya. Selanjutnya, kita masuk ke komponen utama CPU. CPU atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer. Di dalam CPU terdapat beberapa bagian penting. Pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk melakukan operasi matematika dan logika. Kedua, Control Unit atau CU yang mengatur jalannya instruksi di dalam komputer. Ketiga, register, yaitu tempat penyimpanan sementara yang sangat cepat. Dan juga cache, yaitu memori kecil yang berada dekat dengan CPU untuk mempercepat akses data. Semua komponen ini bekerja sama agar komputer dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Pada bagian ini kita membahas hierarki memori. Memori dalam komputer memiliki tingkatan yang paling cepat hingga paling lambat, dimulai dari register. Yang paling cepat namun kapasitasnya sangat kecil. Kemudian cache,
yang juga cepat dan digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses. Lalu RAM sebagai memori utama. Setelah itu SSD dan terakhir HDD atau code yang paling lambat namun kapasitasnya besar. Prinsipnya adalah semakin cepat memori, maka semakin mahal dan kecil kapasitasnya. Sebaliknya, semakin lambat, maka semakin murah dan besar kapasitasnya. Tujuan dari hierarki ini adalah untuk menyeimbangkan kecepatan dan kapasitas penyimpanan. Selanjutnya adalah siklus instruksi, yaitu proses kerja komputer dalam menjalankan perintah. Siklus ini terdiri dari 4 tahap. Pertama ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari memori. Kedua dekode, yaitu menerjemahkan instruksi tersebut agar dipahami oleh CPU. Ketiga ada execute, yaitu menjalankan instruksi. Dan keempat, write back, yaitu menyimpan hasil dari proses tersebut. Siklus ini berlangsung terus-menerus selama komputer berjalan, bahkan bisa terjadi miliaran kali dalam 1 detik. Inilah yang membuat komputer dapat bekerja dengan sangat cepat. Pada bagian ini kita membahas jenis-jenis arsitektur komputer. Pertama ada RISC dan SIC. RISC memiliki instruksi yang sederhana dan biasanya dapat dieksekusi dalam satu siklus clock. Sedangkan SIC memiliki instruksi yang lebih kompleks dan bisa membutuhkan beberapa siklus untuk dijalankan. Contoh RISC adalah RAM, sedangkan SIC adalah Intel dan AMD. Kemudian ada arsitektur von Neumann dan Harvard. Von Neumann menggunakan satu jalur untuk data dan instruksi, sehingga lebih sederhana. Sedangkan Harvard menggunakan jalur terpisah untuk data dan instruksi, sehingga lebih cepat dan bisa bekerja secara paralel. Masing-masing arsitektur memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan. Sebagai penutup presentasi ini, kita dapat simpulkan bahwa arsitektur dan organisasi komputer merupakan dua hal penting yang saling berkaitan dalam memahami cara kerja komputer. Arsitektur komputer berfokus pada konsep dan apa saja yang dilihat oleh programmer, sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam perangkat keras. Kemudian, CPU sebagai otak komputer terdiri dari beberapa komponen utama seperti ALU, control unit, register, dan cache yang bekerja sama dalam memproses data. Selain itu, komputer juga memiliki sistem hierarki memori yang terdiri dari register, cache, RAM, hingga penyimpanan seperti SSD dan HDD, yang masing-masing memiliki kecepatan dan kapasitas yang berbeda. Dalam menjalankan perintah, komputer menggunakan siklus instruksi yaitu fetch, decode, execute, dan write back yang berlangsung secara berulang dengan sangat cepat. Dan terakhir, terdapat berbagai jenis arsitektur komputer seperti RISC dan SIC, serta von Neumann dan Harvard yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Dengan memahami materi ini, kita dapat lebih mengerti bagaimana komputer bekerja secara keseluruhan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.